Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Pandi dengan NIM 24040450011 dari kelas BKA. Adapun maksud dan tujuan saya merekam video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Maslina SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan sendiri adalah dua proses penting yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, tapi memiliki makna dan karakteristik yang berbeda. Nah, pertumbuhan sendiri adalah peningkatan ukuran fisik yang bersifat kuantitatif, seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan, dan ukuran organ. Nah, sifatnya bersifat biologis dan dapat diukur secara objektif. Misalnya dalam sentimeter ataupun kilogram. Nah, contohnya bayi yang awalnya berat badannya dari 3 kg kemudian menjadi 10 kg pada usia 1 tahun. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sendiri yaitu genetik, kesehatan, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu perkembangan. Nah, perkembangan sendiri adalah perubahan kualitas dalam kemampuan atau fungsi individu seperti kemampuan berpikir, berbicara, dan bersosialisasi. Nah, sifatnya sendiri bersifat kompleks, mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, moral, dan psikologi. Nah, contohnya anak yang mulai belajar berbicara, memahami konsep, atau menunjukkan empati. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan sendiri yaitu genetik, lingkungan, pendidikan, maupun pengalaman hidup. Ada 6 tahapan pertumbuhan manusia. Yang pertama adalah masa bayi, kemudian masa balita, dilanjut masa anak, masa remaja, masa dewasa, dan terakhir masa lansia. Masa usia bayi. Umumnya istilah bayi diberikan kepada anak manusia yang baru lahir sampai berusia 24 bulan. Ciri-ciri bayi belum bisa berbicara, tidak memiliki gigi, belum bisa berjalan, berkomunikasi dengan cara menangis. Yang kedua, masa usia balita. Balita merupakan singkatan dari bawah 5 tahun. Balita adalah periode usia manusia setelah bayi dengan rentan usia dimulai dari 2 sampai dengan 5 tahun atau bisa digunakan perhitungan bulan, yaitu usia 24 sampai dengan 60 bulan. Ciri-ciri balita yaitu yang pertama berumur di bawah 5 tahun, sudah bisa berjalan ataupun berlari, keterampilan mulai terlatih, sudah bisa melakukan aktivitas yang mengeluarkan banyak tenaga. Mulai berbicara dengan kalimat sederhana. Kemudian, masa usia anak-anak. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Ciri-ciri masa usia anak. Untuk anak perempuan, mulai mengenal belajar kelompok, mulai bisa merapikan mainannya sendiri, mulai kegiatan menjelajah dan banyak bertanya, mulai meniru dan kreatif. Yang terakhir, bersuara dengan halus. Nah, ciri masa usia anak laki-laki, yang pertama belum tumbuh kumis maupun jakun, suka bermain dengan teman lainnya, banyak bertanya pada kakak atau orang tua, suka meniru perilaku yang lebih tua, suka dengan kegiatan yang menguras banyak tenaga. Kemudian, masa usia remaja. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut
sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Biasanya, pada masa remaja, manusia mengalami pubertas. Ciri masa usia remaja dibedakan atas laki-laki dan perempuan. Untuk anak perempuan, mulai menyukai lawan jenis dalam pergaulan remaja perempuan cenderung menempel pada kelompok kecil ataupun teman dekat. Payudara mulai tumbuh, mulai menstruasi, mulai tumbuh bulu halus di ketiak dan kemaluan. Ciri masa usia remaja anak laki-laki: mulai menyukai lawan jenis sama seperti perempuan. Dalam pergaulan, remaja laki-laki membangun jejaring sosial yang lebih besar, mulai tumbuh jakun dan kumis, mulai tumbuh bulu-bulu halus di ketiak dan kemaluan. Masa usia dewasa. Dewasa adalah manusia yang telah matang, yang bukan lagi anak-anak, dan telah menjadi pria ataupun wanita. Ciri-ciri usia dewasa antara lain: yang pertama, memiliki jiwa yang berwibawa; kedua, ingin mandiri; ketiga, mempunyai pendirian sendiri; keempat, sudah bisa mengontrol emosi. Selanjutnya, masa usia lansia. Lansia adalah singkatan dari lanjut usia, yaitu usia 60 tahun ke atas. Ciri-ciri daripada lansia adalah rambut yang mulai memutih atau bisa disebut uban, kulit keriput, kemampuan pendengaran dan penglihatan yang mulai menurun. Selanjutnya yaitu perkembangan manusia. Terbagi atas 7 perkembangan. Yang pertama, perkembangan motorik. Terbagi pula atas 2, yaitu kasar dan halus. Motorik kasar berkaitan dengan gerakan tubuh besar seperti berjalan, berlari, melompat. Dimulai dari refleks pada bayi hingga kemampuan koordinasi yang kompleks di masa dewasa. Selanjutnya, motorik halus berkaitan dengan keterampilan yang melakukan presisi seperti menggenggam, menulis, dan menggunakan alat. Berkembang pesat pada masa kanak-kanak hingga remaja. Perkembangan emosional merupakan perkembangan manusia yang kedua. Bayi hingga kanak-kanak belajar mengenali dan mengekspresikan emosi dasar seperti senang, sedih, dan marah. Remaja, perubahan hormonal memengaruhi emosi. Seringkali terjadi pergulatan antara kontrol diri dan impuls. Dewasa, kematangan emosional dicapai dengan kemampuan mengelola emosi dan empati terhadap orang lain. Perkembangan kognitif. Bayi hingga kanak-kanak, perkembangan sensori-motori menurut Jean Piaget, hingga pra-operasional di mana anak memahami simbol dan konsep dasar. Remaja, pemikiran yang lebih abstrak dan logika berkembang pesat. Mereka mampu menyelesaikan masalah yang kompleks. Dewasa, pemikiran lebih pragmatis dan integratif, fokus pada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Perkembangan moral spiritual. Kanak-kanak moral berkembang dari patuh pada aturan karena otoritas hingga memahami alasan di balik peraturan. Remaja menilai benar dan salah berdasarkan prinsip universal. Spiritualis sering berkembang seiring dengan pencarian identitas. Dewasa, nilai moral dan spiritual menjadi lebih kompleks, biasanya berbasis pada pengalaman hidup. Selanjutnya ada pula perkembangan sosial. Bayi, ketergantungan pada pengasuh. Hubungan awal membentuk dasar interaksi sosial di masa depan. Pada kanak-kanak, bermain menjadi sarana utama untuk belajar bersosialisasi. Remaja fokus pada kelompok teman sebaya, hubungan romantis dan pencarian tempat di masyarakat. Dewasa, hubungan sosial mencakup pekerjaan. Yang keenam ada perkembangan psikologi. Bayi hingga kanak-kanak fokus pada membangun rasa percaya diri dan otonomi menurut Erik Erikson. Remaja, krisis identitas menjadi isu utama termasuk pencarian jati diri. Dewasa lebih berfokus pada hubungan intim, kontribusi sosial, dan penerimaan diri. Yang ketujuh atau yang terakhir, perkembangan biologis.
Bayi hingga kanak-kanak pertumbuhan fisiknya pesat, termasuk perkembangan otak, tulang, dan otot. Remaja, perkembangan biologisnya pubertas menyebabkan perubahan besar termasuk perkembangan seksual sekunder. Dewasa, fase kematangan fisik diikuti dengan penurunan kemampuan biologis pada usia tua. Perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan saling mendukung untuk membentuk individu yang utuh, bersifat individual, dan unik di setiap orang. Nah, sebagai calon pendidik, kita perlu memahami perkembangan peserta didik. Mengapa demikian? Karena perkembangan peserta didik sangat penting karena mempengaruhi cara mereka belajar, berinteraksi, dan memahami dunia di sekitar mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.